Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Salsabila dari kelas reguler 2 18B, ingin mempresentasikan proposal KTI dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Tindakan Somedikasi Diare di Perumahan Papan Mas Blok G Tambun Selatan. Bab 1 berisi pendahuluan. Latar belakang, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan untuk orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Upaya masyarakat untuk mengobati diri sendiri dikenal dengan istilah self-medication atau somedikasi. Somedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dikenali sendiri. Somedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan dan penyakit ringan yang sering dialami oleh masyarakat. Salah satu penyakit yang bisa dilakukan dengan somedikasi yaitu diare. Menurut WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Penyakit diare ini merupakan salah satu penyakit yang muncul karena banjir. Bencana banjir ini berpotensial menimbulkan penyakit diare disertai penularan yang cepat. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi diare di Provinsi Jawa Barat, terutama di Kabupaten Bekasi, tercatat sebanyak 5.434 atau 10,22%. Profil Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun 2017 secara administratif, Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan, 5 kelurahan, dan 182 desa. Wilayah di Kabupaten Bekasi yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan, yaitu 9.173 jiwa per kilometer. Di Kabupaten Bekasi terdapat 16 aliran sungai besar dengan lebar berkisar antara 3 sampai 80 meter. Sungai yang paling dekat dengan Kecamatan Tambun Selatan, terutama di Perumahan Papan Mas, yaitu Sungai Bekasi dan Sungai Siluman. Dan untuk keadaan iklim di wilayah Kabupaten Bekasi, yaitu suhu udara berkisar antara 28 sampai 32 derajat Celcius, dan curah hujan tertinggi dengan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari. Curah hujan yang tinggi dan dekat dengan aliran sungai dapat menyebabkan bencana banjir dan timbulnya penyakit diare. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tindakan somedikasi diare di Perumahan Papan Mas Blok G Tambun Selatan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana gambaran profil somedikasi diare masyarakat di Perumahan Papan Mas Blok G. Yang kedua, bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat di Perumahan Papan Mas Blok G tentang somedikasi diare. Yang ketiga, bagaimana gambaran tindakan somedikasi diare pada masyarakat di Perumahan Papan Mas Blok G. Tujuan penelitian yang pertama, mendapatkan gambaran tentang profil somedikasi diare masyarakat di Perumahan Papan Mas Blok G. Kedua, mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat di Perumahan Papan Mas Blok G tentang somedikasi diare. Yang ketiga, mengetahui gambaran tindakan somedikasi diare pada masyarakat di Perumahan Papan Mas Blok G. Manfaat penelitian, manfaat bagi peneliti yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, memberikan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama proses penelitian, dan diharapkan menjadi dunia pendidikan terhadap tindakan somedikasi diare. Manfaat bagi instansi yaitu sebagai bahan bacaan mahasiswa dan mahasiswi di Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, sebagai tambahan referensi khususnya di bidang kesehatan dalam tindakan somedikasi diare. Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam tindakan somedikasi diare. Bab 2 berisi tinjauan pustaka, pengetahuan dan tindakan. Pengertian pengetahuan menurut Noto Atmojo merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta lingkungan. Pengertian tindakan. Tindakan merupakan suatu perbuatan subjek terhadap objek. Tindakan dapat dikatakan merupakan tindak lanjut dari sikap.
Swamedikasi. Pengertian swamedikasi atau self-medication adalah pemilihan dan penggunaan obat-obatan oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala yang dikenali sendiri. Tujuan dari swamedikasi adalah untuk mengembangkan peningkatan kesehatan, pengobatan sakit ringan, dan pengobatan rutin penyakit kronis setelah perawatan dokter. Faktor-faktor yang mempengaruhi swamedikasi. Praktek swamedikasi menurut WHO dalam Zinut dan Stephen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial ekonomi, gaya hidup, kemudahan memperoleh produk obat, kesehatan lingkungan, serta ketersediaan produk baru. Keuntungan dan kerugian dalam swamedikasi. Keuntungannya yaitu aman bila digunakan sesuai dengan aturan, efektif untuk menghilangkan keluhan, efisiensi biaya dan waktu, pasien dapat ikut berperan dalam mengambil keputusan terapi, dan meringankan beban pemerintah dalam keterbatasan jumlah tenaga dan sarana kesehatan di masyarakat. Kerugiannya yaitu efek samping yang jarang muncul namun parah, interaksi obat yang berbahaya, dosis tidak tepat, dan pilihan terapi yang salah. Kriteria obat yang digunakan dalam swamedikasi. Jenis obat yang digunakan dalam swamedikasi meliputi obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek. Sesuai Permenkes nomor 919/Menkes/Per/10/1993, kriteria obat yang diserahkan tanpa resep yaitu tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Obat dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Diare. Pengertian diare menurut WHO adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Klasifikasi diare menurut Aryani yang dikutip dari Sandi, diare dapat diklasifikasikan berdasarkan lama waktu diare. Yang pertama ada diare akut, yaitu buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lembek atau cair, dan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu. Yang kedua, diare persisten adalah diare dengan atau tanpa disertai darah dan berlanjut sampai 14 hari atau lebih. Ketiga, diare kronik, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Tanda, gejala, dan penyebab diare. Penyebab diare secara klinis dalam 6 golongan besar yaitu infeksi, disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Penyebab diare infeksi dapat dikelompokkan menjadi virus seperti golongan enterovirus, echovirus, protozoa seperti Entamoeba histolytica, dan bakteri seperti Escherichia coli, Shigella sp, dan Vibrio cholera, serta Salmonella. Pada penderita diare yang diakibatkan agen bakteri, biasanya terjadi pada bagian usus halus. Penderita biasanya akan mengalami beberapa tanda dan gejala seperti diare dengan feses cair yang banyak, nyeri abdomen bagian atas, mual, muntah, kram, demam, dan mengalami gejala dehidrasi seperti pusing, lemas, mulut, dan kulit kering. Pencegahan dan pengobatan diare. Pencegahan diare dapat dicegah melalui promosi kesehatan, antara lain rajin mencuci tangan, menggunakan air bersih untuk mandi, memasak air sampai mendidih sebelum diminum, memberikan ASI pada anak sampai berusia 2 tahun, menggunakan jamban yang sehat. Pengobatan diare berdasarkan derajat dehidrasinya. Pengobat dehidrasi ringan atau sedang, pengobatannya dengan cara memberikan oralit pada 3 jam pertama sebanyak 300 ml. Dehidrasi berat dapat diatasi dengan perawatan di puskesmas atau rumah sakit dengan pengawasan dokter, mengkonsumsi makanan yang tepat, antibiotik bila diperlukan, dan harus sesuai dengan anjuran dokter. Jenis obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi diare antara lain larutan oral rehidrasi atau oralit. Cara kerjanya menggantikan cairan serta elektrolit yang hilang, adsorben, untuk menyerap racun, mengurangi frekuensi buang air besar. Golongan obat ini yaitu norit atau karboadsorben.
kombinasi obat pembentuk massa, contohnya kombinasi kaulinpektin dan atapukit, lalu ada zinc, dan untuk obat tradisional digunakan daun jambu biji. Bab 3 berisi metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tindakan suamidikasi diare di perumahan Papanmas Blok-G Tambun Selatan. Ini kerangka konsep dari penelitian, ada variabel bebasnya tingkat pengetahuan masyarakat, dan variabel terikatnya itu suamidikasi diare di perumahan Papanmas Blok-G. Ini definisi operasional dari penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tindakan suamidikasi diare di perumahan Papanmas Blok-G Tambun Selatan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di perumahan Papanmas Blok-G Tambun Selatan pada bulan Januari sampai Juni 2021. Prosedur penelitian yang pertama, identifikasi dan merumuskan masalah, melakukan permohonan izin penelitian, menentukan jumlah populasi dan sampel, penyusunan kuesioner, melakukan penyebaran kuesioner, mengolah dan menganalisis data yang sudah didapat, penyajian data, membuat kesimpulan, serta saran. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berusia lebih dari 18 tahun yang bertempat tinggal di perumahan Papanmas Blok-G Tambun Selatan dengan jumlah kepala keluarga keseluruhan adalah 315 kepala keluarga. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari seluruh masyarakat yang menjadi target populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara accidental sampling, yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan yang dijumpai dan datang di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Yamane. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 96 responden dengan kriteria sampel yaitu kriteria inklusi, bersedia menjadi responden dan dapat berkomunikasi dengan baik, responden yang berada di perumahan Papanmas Blok-G Tambun Selatan, dan kriteria eksklusinya yaitu responden dalam keadaan sakit dan kemungkinan tidak bisa diminta untuk pengisian kuesioner atau untuk diwawancarai. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini menggunakan alat ukur pengumpul data berupa kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan-pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden yang berkaitan dengan variabel penelitian. Teknik pengumpulan data yang pertama menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, akan tetapi diperoleh dari data yang sudah ada yang dikumpulkan oleh instansi tertentu, diperoleh dari buku-buku atau jurnal penelitian terbaru secara teoritis mengenai suamidikasi diare. Rancangan analisa data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, teknik deskriptif. Dalam penelitian ini, teknik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran penyebaran data. Data mengenai karakteristik responden dan gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tindakan suamidikasi diare di perumahan Papanmas Blok-G Tambun Selatan. Ditampilkan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan persentase. Tingkat pengetahuan menurut Arifunto akan dikategorikan menjadi dikatakan baik apabila subjek menjawab semua pertanyaan dengan benar, yaitu 76% sampai 100%. Dikatakan cukup apabila subjek menjawab semua pertanyaan dengan benar, yaitu 56% sampai 75%. Dikatakan kurang apabila subjek menjawab semua pertanyaan dengan benar, yaitu kurang dari 56%. Yang kedua, menggunakan teknik inferensial. Pada penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik. Teknik analisa ini dilakukan dengan mengolah data menggunakan program SPSS dengan menggunakan uji Chi-square.
uji Chi-square yang merupakan metode perhitungan statistika non-parametrik yang jenis datanya harus bersifat nominal atau kategorik. Data yang diuji yaitu faktor sosiodemografi berupa usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.